Apa yang kita perlu bersihkan? Yang pertama-tama kita menghadirkan Kristus. Yesus adalah seorang ahli di dalam pembersihan bait suci. Terlebih lagi ketika dia datang untuk membersihkan bait tubuh dan roh kita. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-64 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Apakah baitmu perlu dibersihkan? Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lalu Yesus masuk ke teras rumah Allah dan mengusir semua orang yang sedang berjual beli di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang, dan dia juga menjatuhkan bangku-bangku yang dipakai oleh para penjual burung merpati. Katanya kepada mereka, dalam kitab suci Allah berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa." Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi tempat persembunyian untuk para pencuri. Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang kepadanya di teras rumah Allah, dan dia membuat semua orang buta itu bisa melihat, dan semua orang pincang itu bisa berjalan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 hingga ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang terkasih, tidak lama setelah memasuki Yerusalem pada awal minggu terakhirnya, Yesus memasuki bait suci. Lalu Yesus marah dengan kehadiran para penukar uang dan pedagang. Dia mengusir mereka. Yesus mencela mereka karena mengubah rumah Tuhan menjadi sarang pencuri. Setelah bait suci dibersihkan, dia kemudian menyembuhkan orang yang buta dan lumpuh. Yesus telah membersihkan bait suci sebelumnya, bisa dibaca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Itu terjadi selama Paskah 3 tahun sebelumnya. Kemudian dia menegur mereka karena membuat rumah Allah menjadi rumah barang dagangan. Dalam kedua kasus tersebut kita melihat kemarahan Yesus atas penyalahgunaan bait suci. Bukan berarti ada yang salah dengan usaha menjual dan membeli ataupun profesi pedagang, tetapi itu bukanlah tempat yang tepat atau menggunakan bait suci. Bagaimana dengan bait kita? Apakah itu digunakan dengan benar? Apakah perlu dibersihkan? Apakah kita sadar bahwa kita bahkan memiliki bait suci? Ya, kita memang memiliki bait. Seperti halnya bait suci di Yerusalem, demikianlah halnya digunakan dalam pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Jika demikian, maka itu juga butuh pembersihan. Apa yang kita bicarakan sebenarnya? Yang pertama, tubuh kita adalah bait. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh fisik kita adalah bait suci ataupun bait Roh Kudus. Tempat Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19, kata berdiam ini mengacu kepada hubungan khusus antara kita dengan Allah Roh Kudus. Dengan mana Tuhan menguatkan kita. Jadi karena Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan juga oleh karena Roh Kuduslah kita dapat menangani kuasa dosa yang berusaha tarik-menarik. Karena di dalam diri kita ada keinginan daging dan ada keinginan roh.
Jadi apabila kita bersandar kepada Allah Roh Kudus, maka keinginan roh lah yang menang. Seperti yang diakui Salomo dengan bait suci di Yerusalem, bahwa Yerusalem ataupun bait suci di Yerusalem sebenarnya bukan tempat tinggal secara fisik Tuhan, karena Tuhan adalah roh dan dia maha hadir, dia bisa hadir di mana saja. Demikianlah yang benar dari Allah. Roh Allah juga demikian, dia dapat tinggal di dalam diri kita juga. Namun keunikan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan seorang Kristen adalah sedemikian rupa sehingga pantas untuk kita bicarakan tentang dia yang mendiami orang Kristen. Karena kita adalah bait Allah Roh Kudus, jadi kita perlu membicarakan topik ini. Karena setiap diri kita ini adalah bait Allah. Apa yang dikatakan tentang tubuh fisik juga dikatakan tentang gereja secara keseluruhan. Apa yang dikatakan gereja sebagai bait suci juga benar tentang tubuh kita adalah sebagai tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala jemaat ataupun kepala gereja. Menajiskan bait suci Tuhan dan itu akan mendatangkan murka Tuhan karena bait suci haruslah kudus ataupun suci. Bait suci untuk pengabdian kepada Tuhan. Bait Yerusalem akan menjadi tempat berdoa. Jadi, bait kita termasuk tubuh dan pikiran harus dikhususkan dalam pelayanan kepada Tuhan. Tubuhmu harus menjadi korban yang hidup. Itu adalah perkataan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 dan juga Kolose 3 ayat 5-9. Pikiran kita harus diperbarui, berfokus pada hal-hal yang di atas ataupun perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Bait Allah dapat disalahgunakan. Kita telah melihat bagaimana bait suci di Yerusalem disalahgunakan. Tempat yang dirancang untuk berdoa diubah menjadi pasar. Tempat yang perlu dibersihkan sekali lagi dan lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk bait kita. Kita bisa menjadi bersalah karena mengarahkan pikiran kita pada hal-hal duniawi. Kita mulai melayani perut kita, yakni hawa nafsu kedagingan kita, sebagai gantinya daripada kita memikirkan Kristus, daripada kita melayani Tuhan. Padahal itulah panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita menemukan diri kita tidak dapat mematuhi kehendak Allah. Kita dapat mulai mempersembahkan tubuh kita kepada apa yang tidak dilakukannya, termasuk beberapa yang berhubungan dengan dosa. Hal lain misalnya kepedulian, kekayaan, kesenangan hidup yang mengurangi kita dari layanan kita yang sebenarnya dan menghalangi kemampuan kita untuk melayani Allah dengan tubuh kita. Karena kita semuanya dipersiapkan dengan tujuan kekal, yakni untuk melayani Allah. Jadi kalau kita terlalu banyak hal di sekitar kita yang mengambil alih perhatian kita, entah itu kesenangan, kekayaan, relasi yang berlebihan dengan orang lain, itu akan menyebabkan kita tidak mempunyai kesempatan untuk melayani Allah yang kekal. Apa yang kita perlu bersihkan? Yang pertama-tama kita menghadirkan Kristus. Yesus adalah seorang ahli di dalam pembersihan bait suci. Terlebih lagi ketika dia datang untuk membersihkan bait tubuh dan roh kita. Dia tahu bahwa itu harus terjadi dari dalam keluar. Seperti halnya dia mati agar dia memurnikan kita. Darahnya adalah kekuatan yang menyucikan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Bagaimana kita memastikan kehadiran Kristus di bait suci kita? Kita dapat memastikannya melalui iman kita dengan percaya kepadanya, melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan, dan bagi yang non-Kristen, termasuk beriman dan ketaatan untuk dibaptiskan setelah percaya, karena baptisan mempersatukan kita dengan Kristus, bahwa tubuh dosa sudah dimatikan bersama dengan Kristus, dan juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena dalam baptisan kita mengenakan Kristus. Untuk orang Kristen yang membutuhkan pembersihan,
Ketaatan yang setia termasuk pertobatan dan setia di dalam berdoa. Pertobatan sebagaimana Kristus menasihatkan orang-orang di Laodikia dapat kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 14-19. Doa yang melaluinya Tuhan diizinkan kembali ke dalam hati kita. Kekuatan Kristus. Kristus menggunakan kekuatan untuk membalikkan meja dan mengusir para pedagang. Terlebih lagi, dia menawarkan kekuatan bagi orang Kristen. Tanpa dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan dia, kita dapat melakukan segalanya karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita perlu berdiri teguh di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Partisipasi kita dengan Kristus. Sementara kita bergantung kepada Kristus untuk pembersihan kita, kita tidak bisa duduk diam saja. Kita harus mengambil bagian, membersihkan diri kita sendiri. Kita harus mengejar hal-hal yang menguduskan kehidupan kita. Ini melibatkan baik menunda dan meletakkan sesuatu di dalam hidup kita. Sebagaimana dinasihatkan oleh Yakobus, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yakobus 1 ayat 21. Sama nasihat yang juga diberikan oleh Petrus dan juga Paulus, bisa kita baca masing-masing di dalam surat mereka. Pembersihan kita akan sangat difasilitasi oleh apa yang diizinkan masuk ke dalam pikiran kita. Untuk hal-hal yang layak dipuji dan kebajikan akan memastikan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8 hingga 9. Jadi transformasi kita akan terjadi saat pikiran kita mulai diperbaharui. Kesimpulannya, di dalam kondisi apa hati kita? Apakah ini tempat di mana Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersemayam? Apakah tubuh dan pikiran menjadi tempat berdoa yang membawa kemuliaan kepada Tuhan? Atau apakah kita membiarkan hal-hal duniawi begitu menyibukkan baik kita bahwa itu bukanlah yang diinginkan oleh Tuhan, melainkan sebuah tempat umum dan sebuah tempat yang tidak senonoh? Jika bait suci kita perlu dibersihkan, maka pandanglah Yesus. Hanya Dia yang dapat menyediakan pembersihan yang kita butuhkan. Tapi Dia juga memberikan kekuatan untuk hidup saleh. Tetapi berhati-hatilah jika kita tidak membiarkan Yesus membersihkan bait suci kita dan tidak ada lagi. Karena pembersihan tanpa penggantian dapat memperburuk keadaan kita. Oleh karena itu, kita harus mengisi bait kita dengan doa, dengan pujian, kebajikan, dan kesalehan. Jika tidak, bait kita akan segera dipenuhi dengan berhala. Jangan lupakan kata-kata Rasul Paulus, dan sesungguhnya sangat tidak pantas menaruh berhala-berhala di dalam rumah Allah. Tetapi bagi Allah yang hidup, kita adalah seperti rumah Allah, karena Dia hidup di antara kita. Seperti yang Allah katakan, aku akan hidup bersama dengan mereka, dan berjalan bersama dengan mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu, dan pisahkanlah diri kalian masing-masing dari mereka, kata Tuhan. Jangan menyentuh barang najis mereka, maka aku akan menerima kamu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa berkata, aku akan menjadi bapamu, dan kalian akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh manis, maka sudah sepantasnya lah kita berusaha menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari semua hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita semakin disempurnakan menjadi seperti serupa Allah di dalam kekudusannya. 2 Korintus 6 ayat 16
sampai pasal 7 ayat 1 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Apakah kita berpartisipasi dengan Kristus di dalam pembersihan dan penyempurnaan kekudusan kita karena takut akan Tuhan? Semoga kita mempersilahkan bait kita ini dibersihkan oleh Kristus dan kemudian kita mengisinya dengan sembah dan puji, dan dengan menggunakan tubuh kita hidup saleh sehingga kita sungguh menjadi tempat bersemayam Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus sungguh memperkenankan kita sehingga kita boleh menjadi saksi yang hidup dimanapun kita berada. Kiranya kita senantiasa berbangga hati ketika kita menyadari diri kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.